Pada edisi 16 April ini, mari kembali lagi kita simak update YouTube terbaru. Ada info luar biasa apakah pada edisi kali ini? Langsung saja kita persilahkan check it dot. Segmen pertama, curhat VTuber. Memang sepertinya nih member-member pada nggak bisa lepas dari Picup. Bisa kok lepas, asal duit fast track dibalikin. Semua korban Picup permintaannya sama, tapi mereka hanya bisa berharap. Caranya gimana uang bisa kembali kalau nggak bikin pelaporan? Mau nunggu on agar bisa kembali duit? Mustahil coy. Rela deh aneh duit nggak balik, asal penipu-penipu Picup dan kacung-kacungnya di penjara. Daripada bikin banyak korban lagi nanti, ya toh? Mereka nipunya sudah sangat terstruktur. Bahaya banget kalau orang-orang kayak Wilbert dan kacung-kacungnya masih berkeliaran. Jejak digital Picup itu bisa ratusan tahun tersimpan. Dan itu sudah kami simpan rapi. Tenang aja. Bentuk penipuan itu banyak dan akan masih berlanjut. Kalau kasus Picup selesai, pasti kasus yang lain akan muncul segera. Udah hukum alam kali. Tragedi Picup itu hanya sebagian kecilnya saja. Dulu sebelum Picup booming, bisnis model begini itu banyak. Nonton iklan dibayar dolar itu udah lama banget ada guys. Bedanya sekarang lebih mudah nyebar karena dalam bentuk APK yang bisa diakses oleh banyak orang. Kalau dulu bisnis begituan harus akses lewat PC atau desktop. Dan model money game itu juga banyak, salah satunya Picup. Itu semua bisnis gaya baru. Jauh sebelum itu sudah banyak sekali, yaitu tahun 2010-an sampai tahun 2015-an. Salah satunya yang cukup terkenal ada namanya Traffic Monsoon. Ini semacam Picup skemanya, cuma benar-benar antar negara penggunanya. Buat orang yang sudah pengalaman main PTC, kalau ngelihat APK-APK baru cukup ngelihat dari nama dan logonya, bakalan tahu itu skema Ponzi. Biarpun nama APK beda, skemanya tetap sama. Skemanya antara lain, kerjanya mudah yaitu nonton iklan, ada paket tertentu. Kerjanya rekrut member, kemudian ada peringkat dan ada reward tertentu. Dari dulu begini semua model bisnisnya, malahan jadi mainan anak-anak kuliahan buat nambah uang jajan. Mereka sudah tahu pada akhirnya pasti scam, maka mereka main cloningan. Setelah scam paling cuma ketawa-ketawa aja. Kemudian mereka cari lagi APK yang lain dan no hard feeling, apalagi fanatik berlebihan sampai top up puluhan juta. Semoga menjadi perhatian bahwa masih banyak yang positif dan berharap Picup on. Bukan sebaliknya, bahkan menganggap bahwa Picup itu sudah tiada. Makanya kalau kemarin waktu Picup masih aktif dan pada bilang Picup itu adalah bisnis masa depan dan bla 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 bla, saya yakin mereka itu baru-baru ngerti internet. Alias orang-orang gaptek. Buat yang sudah terlanjur jadi korban Picup, ya buat pelajaran aja ke depannya. Sebenarnya lebih banyak APK yang benar daripada APK yang bodong. Kalau masih nemu APK bodong, saran saya mending buruan ganti circle pertemanan Anda. Mungkin ada yang salah dengan lingkungan Anda. Betul. Lanjut segmen selanjutnya yaitu motivasi VTuber. Tema pertama adalah bersyukur itu menenteramkan jiwa. Bersyukur saat senang itu biasa. Bersyukur saat gembira itu biasa. Bersyukur saat dapat nikmat itu juga biasa. Tapi bersyukur dalam duka itu yang luar biasa. Pandanglah segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda supaya dapat bersyukur dalam segala peristiwa. Apapun yang sedang kita hadapi, itulah proses belajar menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Jangan marah-marah dan menggerutu, tetapi belajarlah dan merespon dengan benar. Hidup adalah proses pembelajaran dan kedewasaan. Tema selanjutnya, menghentikan kebiasaan mengeluh. Ada apa dengan diri kita? Apa yang sesungguhnya dipikirkan? Seseorang pernah berkata, kadang aku merasa aneh pada manusia. Ketika diberikan rezeki, ia mengeluh karena terlalu sedikit. Ketika diberikan banyak, masih juga mengeluh. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Seringkali kita mendengar ungkapan-ungkapan di atas. Atau mungkin kita sendirilah yang mengeluh dengan kondisi rezeki atau tentang persoalan kehidupan. Lalu pernahkah kita merenung, sesungguhnya dalam hidup ini kita terlalu sering mengeluh. Tuhan telah menentukan rezeki dan kehidupan, kita tetap mengeluh.
Kemudian Tuhan memberikan kita ujian agar kita sadar, itu pun kita tetap mengeluh. Sebenarnya ada apa dengan diri kita? Hidup ini terlalu sering kita gunakan untuk mengeluh, ya toh? Jika kita lihat betapa banyak nikmat Tuhan yang lupa untuk kita syukuri. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang telah banyak diberikan? Bagaimana dengan berbagai nikmat kehidupan yang tidak bisa kita hitung? Ya, begitu banyak nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Kenapa kita hanya fokus pada yang kurang, bukan yang lebih? Cukup sekian update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan dan menginspirasi. Terima kasih sudah menyimak. See you.